Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Safila dari kelas E angkatan 2020 Fakultas Hukum Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan pemahaman hak asasi manusia. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak asasi manusia itu sendiri. Di mana hak asasi manusia itu sendiri merupakan sebuah konsep atau konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Jadi HAM itu berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Dan pada prinsipnya, HAM itu tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi. Karena di sini negara yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Selanjutnya merupakan teori hak asasi manusia, di mana teori ini terdapat 4 teori mengenai hak asasi manusia, yang diantaranya teori hak alami. Teori ini merupakan suatu kebebasan manusia untuk menggunakan kekuatannya sesuai dengan kehendaknya, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kemerdekaan. Yang kedua, teori positivisme. Teori ini merupakan teori yang berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak yang melalui adanya jaminan konstitusi. Jadi kaum positivisme berpendapat eksistensi dan isi haknya dapat diturunkan dari hukum negara. Sebab satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam ataupun moral. Selanjutnya yaitu teori relativisme kultural, di mana teori ini merupakan salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami, yang berpandangan bahwa hak itu bersifat universal, di mana pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain atau juga disebut imperialisme kultural. Jadi, manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban perbedaan kemanusiaan. Yang keempat yaitu teori doktrin Marxisme, di mana teori ini merupakan teori emansipasi manusia yang koheren nilai dengan HAM. Manusia selalu menjadi inti, titik awal, atau akhir Marxisme. Sebab kaum Marxisme berjuang untuk HAM dari negara borjuis dan memiliki melindungi HAM di sosialisme yang mereka didirikan. Selanjutnya, pandangan hak asasi manusia. Terdapat beberapa pandangan mengenai hak asasi manusia, yang diantaranya pandangan universal absolut, di mana pandangan ini menganggap bahwa nilai-nilai HAM yang bersifat universal sehingga implementasinya tidak harus memperhitungkan kondisi-kondisi sosial budaya lokal setempat. Sebab pandangan ini dipandang eksploitatif karena menerapkan hak asasi manusia sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai. Yang kedua, pandangan universal relatif, di mana pandangan ini menganggap permasalahan HAM sebagai masalah universal, namun terhadap perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional yang tetap diakui keberadaannya. Yang ketiga yaitu pandangan partikularistik absolut, di mana pandangan ini menganggap bahwa hak asasi manusia sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memperkuat khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensif, dan pasif tentang hak asasi manusia. Yang keempat yaitu pandangan partikularistik relatif, di mana pandangan ini menganggap persoalan hak asasi manusia sebagai masalah universal juga nasional dari masing-masing bangsa. Sebab pandangan ini tidak sekedar defensif, tapi juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran tentang karakteristik hak asasi manusia yang dianutnya. Yang terakhir yaitu mengenai aliran atau paham mengenai HAM yang ada di Indonesia. Di sini terdapat 3 paham mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, paham individualistis. Paham ini biasanya dikenal dengan paham liberalisme, yaitu kebebasan. Sebab dalam buku Max Bolli Sabon mengenai pengertian hak asasi manusia itu sendiri, yaitu paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik, yaitu memiliki sesuatu. Nah, yang kedua
yaitu Marxisme. Dalam buku Mujahid Hukum Kelo, dalam bukunya HAM merupakan paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori-teori hak alami karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas. Yang ketiga yaitu integralistis, di mana paham ini merupakan konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo. Sebab menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongannya juga. Karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis. Karena kepentingan individu adalah kepentingan negara. Begitu juga dengan sebaliknya. Baik, saya kira cukup sekian untuk mengenai teori dan pandangan hak asasi manusia juga yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.